Ada pembunuhan. Ya Tuhan, pembunuh macam apa dia, Dok? Kok sampai tega menyedot otak korbannya? Psikopat. Nah, inilah yang perlu kita selaraskan antara kenyataan dan yang tidak masuk akal itu. Polisi. Saudara-saudara yang berada di dalam, atas nama undang-undang segera menyerah. Ya. Tentu saja, sesuai dengan textbook, petunjuk yang sekecil apapun, yang tidak masuk akal sekalipun, ya, itu namanya juga sebuah petunjuk. Nah, Nathan Eddy, apa lagi? Pak Jamiun? Begini, Cap. Kita sudah mengontak beberapa teman-teman yang berpengaruh, serta yang mengetahuinya, termasuk para wartawan. Lalu apa lagi selebihnya, Pak Edi? Oh iya, Kapten. Gunawan itu bukan kelasnya Alicia. Alicia sudah pasti kelasnya orang-orang yang banyak uang. Itu pun hanya 1-2 orang tertentu saja. Rasanya kasus kita ini semakin mustahil, Cap. Ya. Sebetulnya yang paling pas itu, Pak Jamiun, orang yang masih jadi tersangka dan masih tetap jadi buronan kita, wajahnya nyaris mirip si Alicia itu. Setuju, Cap? Ya, tapi aku pikir si Alicia pun perlu masuk dalam daftar. Tapi kalian harus hati-hati. Jangan terlalu menyolong. Salah-salah nanti kita bisa dituntut. Mengerti kalian? Siap, dilaksanakan, Dek.
Jang. Saya kan datang ke sini untuk berlibur. Ya, refreshing. Tapi kenyataan yang saya terima sekarang jadi terbalik. Siapa yang suruh? Siapa? Saya, Non. Ujang. Kapten, Ada apa, Let? terus terang saya agak salut dengan pelayan kotek si Ujang itu. Dia merupakan satu-satunya saksi yang melihat si perempuan itu turun dari mobil bersama dengan Gunawan. Lalu masuk ke dalam kotek. Agaknya dia punya bakat mengamati penampilan seseorang. Coba, apa dia bilang? Apa itu? Buang kacamatamu. Ganti rambutmu dengan wig. Hebat kan? Jadi maksud kau ini supaya nama si Ujang ini kita masukkan dalam gaji bulan depan? Hah? Sebagai informan. Ya, dari dasar pengalaman saya sewaktu masih aktif di kepolisian. Saya percaya sebenarnya Pak Jamiun bermaksud baik sama kamu, Jang. Beliau ingin melindungi kamu dari bahaya yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Bahaya apa, Non? Bahayanya adalah kalau cerita kamu itu sampai menyebar di luaran dan Alicia yang kamu tuduh itu mendengar, kemudian dia merasa nama baiknya dicemarkan oleh kamu. Nah, kamu boleh jadi diseret ke meja hijau, Jang. Oh, begitu, Non. Ya begitu, Jang. Makanya jagalah mulut kamu itu. Percaya sama saya, Non. Mulut saya akan saya kunci. Rapat-rapatnya. Tapi jangan terlalu rapat, Jang. Oh, kok Nanti kalau terlalu rapat, dari mana kamu bisa makan, bisa minum? betul juga ya. Oh ya, ada satu hal lagi yang perlu kamu ingat. Ingat tidak gara-gara ulah kamu kemarin, penghuni cottage nomor 4 tidak senang dengan kebiasaan kamu yang suka ceplas-ceplos. Sampai-sampai majikan kamu sendiri menegur kamu ya. Ya, kalau begitu mulai sekarang saya akan mencoba untuk tidak ringan mulut. Dan syukurlah kalau Non mau mengerti dan memahami keluguan saya ini. Permisi, Non. Rokoknya? Tidak usah, Non. Ujang, rokoknya ambil. Tidak usah. Saya belikan buat Ujang. Ayo. Terima kasih, Non. Oh iya, Non. Apa lagi? Nanti kalau ketemu majikan saya, tolong bantu. Mau makan apa saya kalau sampai dipecat dari sini? Jangan khawatir, Jang. Oh ya, kebetulan malam ini saya akan dijamu oleh Om Darius, majikan kamu. Katanya sih akan diperkenalkan kepada beberapa kerabat dekatnya. Nah, kesempatan itu akan saya pergunakan untuk menyinggung masalah pemecatan kamu yang sempat terlontar dari mulutnya. Kita lihat saja nanti hasilnya, oke? Terima kasih, Non. Terima kasih. Tapi Tapi apa, Jang?
Non juga janji ya untuk tidak menceritakan pada siapa-siapa tentang cerita saya tadi. Iya, iya. Mari Non, selamat malam. Selamat malam juga. Ujang. Alicia Handayani. Sungguh fantastis. Tapi barangkali Ujang salah lihat. Tapi kalau cerita Ujang tadi saya kaitkan dengan... gila, kenapa saya jadi terpengaruh? Seharusnya kamu senang, Rum. Mendengar Gunawan sudah mendapatkan hukumannya yang setimpal. Dia mati sengsara. Jadi kamu jangan curiga lagi padaku. Apalagi menuduhku yang bukan-bukan. Saya bukan orang bodoh mau mencelakakan diri saya sendiri. Jadi Mas meminjam tangan orang lain untuk membunuh Gunawan, begitu? Ada lagi. Orang lain siapa? Hah? Katakanlah Masmu ini punya uang dan menyuruh seorang pembunuh bayaran. Tapi kan Gunawan uangnya jauh lebih banyak daripada kita. Seperti kejadian-kejadian di televisi itu. Kalau Gunawan bayar lebih tinggi, maka Masmu ini mati konyol. Bosan. Mas, saya tidak mengatakan Mas terlibat. Dan wanita itu juga tidak menuduh Mas. Dia hanya bilang bahwa Mas sedang menghadapi bahaya besar. Bahaya besar? Sudahlah, kita jangan bikin susah diri kita sendiri. Kita kan sudah lama menderita. Masmu ini pergi dulu ya. Hati-hati, Mas. Malam ini giliran pengacara itu membayar hutang. Pokok bambu yang pandai bersilat lidah. Sampai hari ini ada 13 nama yang masuk ke meja Pak Jamiun. 6 diantaranya menyangkut skandal seks. Dalam daftar yang diperlihatkan oleh Letnan Jamiun, nama Prabowo tidak ada atau memang belum tercantumkan. Jadi saya menyarankan pada Pak Jamiun agar mencantumkan nama Prabowo pada urutan ke-14. Kenapa Prabowo? Saya sendiri tidak tahu kenapa. Yang pasti dia punya motivasi. Atau barangkali juga hanya karena terdorong oleh intuisi saya saja. Dengan pertimbangan pertama, mengingat Kolonel Fakri yang datang dan pergi ke tempat kejadian seperti hantu. Hantu. Kata-kata hantu sepertinya tidak pantas untuk seorang perwira yang berpangkat kolonel lagi. Bagaimanapun, saya kan pernah menjadi polisi. Hapus kata-kata hantu. Saya ulangi dan ganti susunan kalimatnya. Kolonel Fakri yang datang dan pergi
tanpa banyak bicara itu sangat antusias pada kasus kematian Gunawan. Dan pada waktu yang bersamaan pula, Kolonel Fakri menaruh minat atau motivasi tertentu kepada Prabowo. Minat apa? Motivasi apa? Saya sendiri belum tahu. Kelak, jika saya bertemu dengan Kolonel Fakri, akan saya tanyakan. Pertimbangan kedua, kebiasaan yang sedikit aneh bagi seorang pembunuh yang datang pada tempat kejadian lantas berlagak melihat-melihat seperti penonton biasa. Prabowo pun saya lihat muncul di lokasi TKP. Menurut informasi yang saya terima, justru Prabowo tidak berbicara apa-apa saat dia duduk di warung kopi. Dia hanya melihat dari kejauhan. Setelah minum, lantas dia pergi. Itu saja. Sekarang pertanyaannya adalah, mungkinkah Prabowo terlibat? Jika ia terlibat, sampai sejauh mana? Dan mengapa kepergian Prabowo seperti orang yang ketakutan? Apa sebenarnya yang dia takuti? Ataukah mungkin Kolonel Fakri? Jika jawabannya ya, saya berkesimpulan apa dan di mana yang sedang dilakukan Prabowo sekarang. Tolong dengarkan dulu. Saya dan majikanmu Nona Alicia sudah sepakat bahwa kapan saja dan kemanapun dia pergi, dia pasti akan meninggalkan alamat atau nomor telepon di mana saya bisa menghubunginya. Om ini siapa? Prabowo. Iya, yang dari Sukabumi. Memangnya ada berapa banyak Prabowo yang dikenal majikanmu? Hah? Jangan marah dulu dong, Om. Begini, Non Elis lagi syuting di studionya Om Samuel. Alamatnya... Ada nomor teleponnya kan? Berapa? Sebentar Om ya, saya cari dulu ya. Ditulis ya Om. Cepat cari, cepat. Oke Om. Jalan ya. Oke Om. Diam. Diam. Oke. Keluar diam. Diam. Kamera oke? Oke. Alicia, siap? Siap, Om. Oke. Kamera. Rolling. Action. Pakailah sabun ini. Karena sabun ini, tubuh saya bagaikan pesona cinta. Jangan biarkan tubuh Anda kering karena tidak memakai sabun ini. Sabun yang dapat... Aduh, lupa Om! Angin! Kipasnya Dono, kipasnya. Efek angin mengalirnya harus lebih mengalun. Jangan patah-patah. Pakai perasaan. Mainkan. Sorry bang. Kamu ini bisanya sore melulu. Pokoknya yang namanya Asia, dia bakal ngecewain deh.
apalagi soal acting. Masalahnya cuma angin, angin. Anginnya kurang kenceng. Ya Om Rahmat ya. Sudah, Roni. Cepat kamu minggir sana. Oke. Kamera siap. Siap masuk. Gimana? Oke. Jam semua ya. Kamera. Rolling. Action. Kamu mencari nomor telepon saja kok begitu lama sih? Sorry Om, mohon disorry. Orang sabar itu kan kekasih Tuhan. Contohnya saya. Biar sampai sekarang saya belum dapat jodoh, tapi saya tetap sabar. Brengsek. Kau kira saya interloka jauh-jauh hanya untuk... sudahlah. Sebutkan saja nomor teleponnya. Ini loh Om, nomor teleponnya. Berapa? Cepat. Bagus. Bagus sekali Sus Alicia. Adegan tadi benar-benar menakjubkan. Sesuatu yang baru, spektakuler. Saya sebagai seorang produser sangat tidak kecewa dengan akting Anda, Sus Alicia. Om Samuel, apa nggak terlalu berlebihan memujinya? Tidak, no, pure. Ini dari pandangan saya sebagai seorang produser yang telah menangani ratusan film iklan. Dan bukan tidak mungkin nanti kalau kontrak Anda saya perpanjang, Sus Alicia. Dan Anda juga, Bung Rahmat, akan saya perpanjang kontraknya. Itu gampang lah, Bung Samuel. Ini saja belum selesai. Lelet, lamban. Tapi lambannya bukan gara-gara saya kan Om? Ya, saya tidak menyalahkan kamu. Tapi saya dan kru saya juga tidak bisa disalahkan. Ini kebersamaan kolektif. Dibutuhkan pengertian, kepercayaan, dan kerja yang positif antara Anda sebagai produser dengan saya sebagai sutradara dan kru saya, dan juga kamu sebagai model. Iya, tapi kan Om... Iya. Sudah. Jangan buat suasana syuting jadi tegang. Tidak ada yang salah. Selama ini kita syuting lancar-lancar saja, toh. Sorry Om Rahmat, mengganggu sebentar. Ada telepon. Dari siapa? Prabowo. Apa kamu tidak tahu bahwa Alicia tidak bisa diganggu? Bilang saja sedang syuting, lagi take. Doni, kemarikan telepon itu. Sebentar ya Om. Iya, tapi ingat jangan lama-lama Alicia. Oke. Waktu Alicia, waktu. Betul itu Bung Rahmat. Bagi saya waktu itu adalah uang. Halo? Iya. Iya Alicia. Kenapa? Ada pekerjaan? Sudah aku duga. Sekarang? Di mana? Oke. Selesai syuting, aku langsung berangkat ke Sukabumi. Siapa lagi itu yang namanya Prabowo? Pacar barunya barangkali.
periksa dengan istri saya ya. Tunggu dulu. Ya, hitung ya. 1, 2, 3. Bu Endah. Bu Endah. Ya, Neng. Bu Endah. Saya minta tolong. Bu Endah minta antar Pusat pergi ke wartel dan telepon nomor ini. Sekarang nih? Iya, sebelum semuanya terlambat. Baik. Menurut Robi yang mengutip penuturan kliennya, salah paham atau bentrokan yang berlangsung amat singkat. Katanya hanya karena Gunawan merasa dipermalukan di depan teman-teman wanitanya. Menurut informasi juga, Gunawan sempat memukul Prabowo dan kemudian dilerai oleh satpam di mana tempat Ningrum kerja di pertokoan. Tapi justru Prabowo yang diusir. Nah, setelah insiden tersebut, mereka tidak pernah bertemu lagi. Tapi kemudian, hari demi hari, Gunawan selalu didatangi mimpi buruk. Yang anehnya, mimpi itu selalu berkaitan dengan skandal yang terjadi 10 tahun yang silam. Terutama saat-saat di mana Ningrum diseret-seret ke pabrik kapur sampai Ningrum tergelincir dan jatuh. Dan dalam mimpi Gunawan, yang diseret-seret serta tergelincir itu bukan Ningrum, melainkan diri Gunawan sendiri. Sedangkan yang diamputasi di rumah sakit bukan kaki, melainkan kepala. Sungguh ironis jikalau melihat akhir hidup Gunawan. Sampai-sampai ada tuduhan sepertinya Prabowo mengguna-gunai Gunawan. Halo, ya saya sendiri. Dengan siapa saya bicara? Ibu Endah, ada apa Bu? Iya. Iya, saya mengerti. Sekarang? Ya, sebetulnya malam ini saya sudah ada janji Bu. Tapi kalau Mbak Ningrum bilang itu penting sekali, saya akan segera ke sana. Iya. Salam sunah Bu. Iya. Halo, selamat malam Mbak. Oh maaf, selamat malam Sus Rani. Om Darius ada? Ada, tapi sedang dengan kelelahannya. Apa perlu saya panggilkan Sus? Tidak usah Mbak. Biarkan beliau bersama teman-temannya. Tolong sampaikan ya Mbak ya, bahwa saya tidak bisa memenuhi undangan beliau. Iya, karena saya ada urusan yang tidak bisa saya hindari Mbak. Ya. Iya, dan jangan lupa Mbak, sampaikan maaf saya juga ya. Baik, Sus. Terima kasih, Mbak. Malam.
pengacara itu bohong. Saya yakin Mas Bowo tidak pernah mengguna-gunai Gunawan. Baiklah kalau begitu, Mbak. Sekarang kita kembali dulu pada cerita Mbak yang tadi. Mbak bilang, suami Mbak sering mencari tahu kesana kesini tentang keberadaan orang-orang yang pernah menyebabkan musibah pemerkosaan itu. Apakah Mbak tidak pernah bertanya untuk apa dia sesibuk itu? Percuma, Non. Sejak musibah itu terjadi, sepertinya Mas Bowo sudah putus asa. Mas Bowo sering memaki-maki dirinya sendiri demi setan yang terkutuk. Saya sendiri jadi takut, Non. Takut ditinggal Mas Bowo maksud Mbak? Mas Bowo adalah cinta pertama dan cinta terakhir saya. Dia satu-satunya milik dan kebanggaan saya masih tersisa. Sebagai seorang yang mencintai, tentu saja saya ingin melihat Mas Bowo bahagia. Meskipun yang diperolehnya dari wanita lain. Yang saya takutkan, Non, kalau Mas Bowo akan termakan oleh kutukannya sendiri. Gila, benar-benar tepat waktu dia. Gak percuma jadi payah aku melewati jalan seburuk ini. Matikan lampunya. Yang saya pikirkan sekarang, seandainya Mas Bowo punya niat ingin membunuh Gunawan, bukankah dia bisa melakukannya sejak dulu? Kenapa harus menunggu sekian tahun? Ini baru menarik, Mbak. Yang harus kita pikirkan bersama. Lalu bagaimana, Mbak? Saya pernah mendengar Mas Bowo mengatakan bahwa manusia siluman itu sudah waktunya membayar hutang. Manusia siluman? Iya. Barangkali yang dimaksud Mas Bowo penampilan di luar manusia, tapi di dalamnya siluman. Lantas, siapa kira-kira yang dijuluki Prabowo sebagai manusia siluman? Terserah kau, Prabowo. Mau menyebut dia manusia ular atau apa. Itu urusanmu sendiri. Urusanku menepati janji. Dan kau harus ingat satu hal, Prabowo. Bahwa nanti, jika telah sampai pada waktunya, kau harus menepati janji yang telah kita sepakati bersama. Jangan khawatir. Bereslah itu.
Nah, langsung saja pada tujuannya. Kita lupakan penjelasanmu tadi yang panjang lebar. Berbeda dengan malam sebelumnya. Malam ini, aku sendiri yang akan ke sana. Tentu dengan caraku sendiri. Tapi Alis... Jangan banyak bicara. Rencana ini bisa saja berubah. Kecuali kau sendiri yang akan melakukannya. Baiklah. Oh begitu. Bagus. Sekarang kau lebih baik nyah dari diriku. Dan silahkan urus pekerjaanmu sendiri. Alis, tunggu dulu. Keluar. Alis. Alis. Dasar setan. Doakan saja Mbak, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama saya dapat mencari dan menemukan makhluk siluman yang dimaksud Prabowo. Tentramkan saja hati Mbak, jaga kesehatan Mbak baik-baik. Saya permisi Mbak. Hati-hati. Lebih baik aku tunggu di sini sampai dia pergi. Atau... Tapi kalau dia pergi lewat mana? Dan dengan cara apa? Kalau tidak memutar lewat arah sini, terserahlah. Pak Hansip tadi bilang depan pertigaan kantor wali kota belok kiri. Oh.
Anda sekarang sudah mulai normal kembali. Beberapa kali denyut jantung Anda sempat melonjak-lonjak tidak teratur. Coba seandainya tidak hanya denyut jantung Anda saja, akan tetapi diri Anda sendiri yang melonjak terbangun dari koma Anda selama ini. Alangkah bahagianya saya dan Dr. Ambarita, Suster Betty dan Alex, yang senantiasa secara khusus merawat Anda, Pak Fakhri. Pak Fakhri tahu kenapa? Karena kami semua sudah merasa begitu dekat dan terlanjur menyayangi Bapak. Saya pernah berjanji pada diri saya sendiri, kelak suatu saat, kalau Pak Fakhri sembuh, saya masih mau merawat Bapak sebagai saya tidak sanggup melanjutkannya. Yang jelas, ketegaran Bapak selama ini sangat saya kagumi. Mau cari siapa, Sus? Pak Robi ada di rumah? Belum pulang tuh. Aduh, belum pulang. Kira-kira pulangnya jam berapa, Pak? Baru saja Pak Robi nelpon. Katanya sih banyak pekerjaan di kantor. Lembur. Kalau lembur, Pak Robi tidurnya di kantor. Kalau begitu, saya langsung saja ke kantor Pak Robi. Dan tolong teleponkan Pak Robi, beritahu kedatangan saya. Sampaikan, saya akan langsung mengunjungi dia di kantor, ya? Nama Sus siapa? Nama saya Maharani. Terima kasih ya, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Sus. Wah, wah, wah. Kalau Nyonya tahu, bisa rame ini. Aduh. Halo? Ya, saya sendiri. Oh, kamu ya. Ada apa malam-malam begini telepon? Hah? Oh, Hah? Apa aku bilang tadi? Rani. Betul namanya Rani. Apa kamu tidak salah dengar? Pakai jaket hitam, rambut pendek. Baiklah Dayat, akan saya tunggu kedatangannya di sini. Ya, ya. Tengah malam begini, seorang Maharani akan datang menemui saya. Tengah malam begini. Tidak salah. Komar? Saya Pak Robi.
Bagaimana Pak? Apakah saya harus membuat kopi panas lagi? Bukan, Komar. Bukan hanya segelas kopi. Bahkan sekarang Komar harus cari tambahan selain kopi. Oh, misalnya minuman kaleng atau makan apa saja yang enak. Beli saja di warungnya Pak Ali. Pasti masih buka. Karena akan ada tamu seorang wanita. Paham? Tamu. Baik Pak. Sekarang? Nanti saja. Kalau memang dia datang kemari. Yang penting sekarang, Komar tunggu di ruang depan. Kalau dia datang, langsung sambut dia. Jangan biarkan dia pencet bel 2 kali. Paham? Paham Pak. Kalau boleh tahu, tamu wanita yang akan datang itu pasti cantik kan Pak? Ya, betul. Karena itu, Komar jangan sampai terlambat membukakan pintu. Paham? Beres Pak Robi. Jangan khawatir. Bahkan sebelum tamu itu memencet bel, pintu sudah saya buka. Sudah sana, cepat. Baik Pak. Tengah malam begini, dia datang kemari. Pasti ada urusan yang luar biasa penting. Dan si cantik Maharani tiba-tiba saja teringat minta bantuanku. Kesempatan. Pak Robi. Kalau mau ada tamu wanita saja, sibuknya bukan main. Komar, ingat ya, jangan sampai dia pencet bel 2 kali. Paham? Paham, Pak. Lalu dia ngomel lagi. Komar, cari makanan yang paling enak. Paham? Paham, Pak. Sepertinya tamu wanita itu tamu yang paling spesial saja buat dia. Barangkali. Kalau tidak salah, namanya Maharani. Baiklah. Yang penting kalau tamunya mau datang, saya harus cepat-cepat buka pintu biar Pak Robi tidak murka dengan kecerewetannya. Paham.
jangan menangis. Pokoknya kalau kamu setia, kita pasti bahagia, oke? Iya, abang mau jemput sekarang. Kamu tunggu saja. Mas, masih ada koin sisa? Oh, ada. Ya usah. Siapa lagi nih? Halo? Halo. Robi di sini. Hei, manusia ular beludak. Halo, siapa ini? Masih ingat Ningrum, istriku. Hei, saudara ini siapa? Dan Ningrum itu siapa? Yang kedua kakinya dulu diamputasi. Masa kau tidak mengenal suaraku? Kau pasti ingat Ningrum. Kau pasti Prabowo. Haram jadah. Manusia apa kau tadi menyebutku? Ular beludak. Prabowo, saya harap kau jangan terlalu... Bukankah ular namanya? Yang di persidangan menyatakan rasa simpati pada kemalangan Ningrum istriku. Sementara di luar sidang, kamu sibuk membayar 3 orang saksi untuk bersumpah palsu dan memutarbalikkan fakta dari kenyataan yang sebenarnya. Sehingga Ningrum istriku menjadi cemoohan orang. Kurang ajar. Siapa bilang saya membayar orang untuk memberi keterangan palsu? Sudah terlambat untuk bersilat lidah. Pengacara ular. Karena sudah tiba waktu kamu untuk membayar akibat perbuatanmu sendiri. Sebagaimana Gunawan telah membayar perbuatannya. Brengsek. Emangnya dia manusia apa? Dan bisa berbuat apa terhadap saya? Brengsek.
jadi gemetaran begini. Brengsek. Mana nanti kata Komar, kalau sampai dia tahu kita ketakutan sini. Padahal sudah memalukan. Baiklah, Prabowo. Silakan. Silakan datang, laki-laki dulu. Kalau kau memang akan datang kemari untuk menagih sakit hatimu, saya akan dengan tenang menunggu di sini, di kantorku sendiri. Siapa yang datang? Marani atau Komar? Komar? Kemana lagi tuh si Komar? 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 Apa kamu? Siapa kamu? Keluar! Keluar! Monster ataukah makhluk jadi-jadian? Ataukah saya sedang bermimpi?
Jangan! Sesuatu kamu! Jangan bunuh saya! Maafkan saya! Ampuni saya! Apapun kamu! Pak Robi? Pak Robi? Pak Robi? Kenapa tiba-tiba hawanya jadi dingin begini? Siapa? Kolonel Fakri, Anda. Maaf Pak Fakri,
Seperti halnya kejadian kemarin malam di cottage. Sesungguhnya kemunculan Anda yang tiba-tiba dan cara Anda membaui korban, sebenarnya apa yang Anda baui? Kehadirannya. Kehadirannya? Iya. Kehadirannya. Apakah Anda tidak mencium bau mesiu di ruangan ini? Tidak, Kolonel. Oh, wajar. Mengingat waktu yang berlalu, baunya sudah menipis. Asalnya pasti dari benda di sana, Kolonel. Benda itu, Kolonel, dapat saya pastikan bukan milik si pembunuh. Oh. Alasannya? Sederhana saja. Yang pertama, dalam keadaan panik, secara naluri korban akan sibuk mencari senjata untuk membela dirinya. Yang kedua, menurut pemikiran dan intuisi saya, melihat kondisi luka korban yang ini ataupun yang di cottage, pistol kaliber 32 ini, Kolonel, buat si pembunuh tidak lebih daripada mainan anak-anak saja. Oh, begitu. Terus. Maaf, Kolonel, satu pertanyaan lagi. Sewaktu korban diserang, kalau boleh saya tahu, Anda berada di mana? Di luar atau di dalam kantor ini? Bagaimana dengan Anda sendiri? Nah, Anda lihat sendiri, bukan? Seandainya pertanyaan itu datangnya dari orang lain, maka akan aku jawab bahwa Anda datang lebih dulu. Dan saya datang belakang. Begini saja, daripada kita ribut masalah alibi masing-masing, lebih baik biarlah saya nasihatkan satu hal kepada Anda. Seseorang telah mendengar suara tembakan dari ruangan ini. Entah siapa dia dan dari mana datangnya dia. Kemudian dia pasti akan lapor ke polisi. Nah, maka saya nasihatkan kepada Anda, sebaiknya cepat-cepatnya menyingkir dari ruangan ini. Tetapi saya, Kolonel, kalau Anda mau tinggal di sini, terserah. Tapi percayalah, akan banyak pertanyaan ke diri Anda. Privasi Anda akan terganggu. Belum lagi waktu Anda yang akan terbuang sia-sia. Anda sendiri bagaimana, Kolonel? Pergilah cepat. Saya bisa mengurus diri saya sendiri. Baiklah. Selamat malam. Ya, selamat malam.
Menurut pengamatan saya, sepertinya ada yang aneh di sini. Kemunculan Pak Fakri, bekas lubang di punggung jaket yang sama, serta hawa dingin yang selalu menyertai kehadirannya. Ada yang salah di sini. Pertanyaannya sekarang adalah bukan siapa, tetapi beliau ini apa sebenarnya? Suster Ririn, naikkan 150. Cepat. 150, dokter. Dokter, jangan katakan bahwa dia telah... Apa boleh buat? Semua upaya medis sudah saya perjuangkan, tapi takdir menentukan lain. Semua sudah berakhir. Panggil Alex dan Suster Betty. Beritahu dia cepat. Tidak. Ini tidak mungkin bisa terjadi. Bukankah beliau begitu tegar, Dokter Ambar? Suster Ririn benar. Sekali. Wah, gila. Masa sih saya terpojok terus begini? Sebentar. Makanya jangan nantangin terus. Belajar dulu, Din. Belajar. Baru nantang saya. Jangan sombong kau, Joy. Tunggu pembahasan saya, tak? Ayo, siapa jalan? Kamu. Alex, sebentar.
kali ini kita bisa mengetahui bahwa Pak Fahri tidak bisa tertolong lagi. Dokter, kalau boleh saya mengingatkan, bukankah Pak Fahri tiba-tiba pernah bernafas normal kembali? Padahal pada hitungan tekanan 300, dokter. Percayalah Suster Ririn, bahwa keajaiban tidak mungkin terulang 2 kali. Perasaan Suster Ririn barangkali sama dengan perasaan kita semua. Wah, saya perhatikan sudah 2 kali mobil patroli lewat sini. Ada pembunuhan apa? Ya, kalau bukan pembunuhan, paling pemerkosaan atau perampokan. Wah, saya jadi pengen tahu nih. Nah, terus ini, kau pikir aja lah dulu itu, nanti gampang. Nah, ada rame-rame di sana, di depan kantor pengacara. Ada korban katanya. Ayo Din, kita lihat. Terus ini bagaimana? Gampang itu, nanti kita teruskan. Pak Tarno, ya, itu minumannya taruh dulu. Ada pembunuhan. Hah? Pembunuhan?